Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Be Smart and English. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang wacana beserta terjemahannya dan pembahasannya secara grammar. Oke, kita langsung ke materi. Her nickname is Reta. Her parents gave her full name Margareta Octa. She was born on the 9th of March 1985 in Pacitan, East Java. Right now, she lives at Jalan Kertajaya number 38 Surabaya. She graduated from Airlangga University 4 years ago. She works in SD Putra Bangsa as a librarian. She has worked there since last year. Reta has a lot of things to do in her spare time. She likes singing. She also plays the piano. She often takes part in many contests. In a singing contest held in 1995, she won the second prize. 5 years later, she was chosen as the Popuri champion in a Jin contest. After moving to Surabaya, she was selected as the first winner of an Indonesian Independence Day singing contest in 2001. This year, she is the popular singer in the Asian Singing Contest in Tokyo. Besides, she usually writes letters to anybody from Sahabat Pena Smart Magazine. Right now, she has made more than 50 friends from correspondence. She thinks that having a lot of friends is the nicest thing in her life. She goes to the gym twice a week for physical exercise. Eating meatballs is her habit. Once in a while, she goes to fast food restaurant with her friends. She is still taking an English course at British Council in Surabaya. In this course, she always joins ECC. ECC is English Conversation Club and participates as one of the committee members. In her opinion, ECC is part of her life because without ECC, she cannot speak English as she does now. Let's do the translation. Nama panggilan dia adalah Reta. Nah, her di sini merupakan possessive adjective dari si atau bentuk kepemilikan dari si. Si di sini adalah Reta. Orang tuanya memberikan dia nama lengkap Margareta Octa. Nah, parentsnya pakai S ya, karena orang tua itu kan jamak ayah ibu, jadi parentsnya dikasih S. Kata kerjanya gave. Kenapa nggak give? Karena ini aktivitas memberikan nama ini lampau dulu gitu ya. Jadi kata kerjanya pakai kata kerja bentuk kedua, yaitu give. She was born on the 9th of March 1985. Nah, dia dilahirkan di bulan Maret tanggal 9 September 1985 di Pacitan ya. Ini kenapa pakai was born? Karena dia dilahirkan, bukan melahirkan. Jadi kita harus menggunakan bentuk pasif.
Nah, karena ini lampau, jadi gunakan bentuk pasif dari simple past tense, yaitu was atau were ditambah kata kerjanya bentuk ketiga, yaitu born. Nah, kenapa pakai was? Karena subjeknya tunggal, yaitu she. Right now, she lives at Jalan Kertajaya number 38 Surabaya. Nah, kalau right now sekarang ya, tensesnya pakai simple present tense. Nah, lives-nya kata kerjanya pakai kata kerja bentuk ke satu, yaitu live ditambah s karena subjeknya she. She graduated from Erlangga University 4 years ago. Dia lulus dari Universitas Erlangga 4 tahun yang lalu. Nah, ini jelas banget ada 4 years ago, 4 tahun yang lalu. Jadi graduate-nya kata kerjanya harus verb 2. Jangan graduate, tapi graduated. Dia bekerja di SD Putra Bangsa sebagai seorang pustakawan. Ini juga sama kejadiannya saat ini ya. Works bekerja pakai s karena subjeknya she. Dia telah bekerja di sana sejak tahun yang lalu. Nah, kalau ini menggunakan perfect tense. Kenapa? Lihat time signalnya, yang dilihat jangan last year-nya, tapi since, yaitu sejak. Since itu merupakan time signal dari perfect tense. Nah, kata kerjanya pakai have, auxiliary-nya has atau have ya. Kata kerjanya bentuk ketiga, worked. Karena si tunggal berarti pakai has. Berikutnya, Reta punya banyak hal untuk dilakukan di waktu senggangnya. A lot of di sini banyak, artinya a lot of itu bisa untuk countable noun dan uncountable noun, artinya sama, banyak. Dia suka nyanyi, ini juga simple present tense ya. Dia juga suka bermain piano, present tense menggunakan verb 1, kata kerjanya ditambahin s karena subjeknya tunggal, yaitu she. She often take part in many contests. Dia sering ngambil bagian atau ikut serta dalam banyak kontes. Nah, many di sini artinya sama dengan a lot of things, tapi kalau many hanya untuk benda yang bisa dihitung. Kalau bendanya nggak bisa dihitung, many-nya diganti dengan much. Dalam sebuah kontes menyanyi yang diadakan di tahun 1995, nah held di sini artinya diadakan ya. Dia memenangkan hadiah yang kedua. Nah, won di sini juga verb 2 karena udah lewat, merupakan bentuk lampau dari win. Di 5 tahun berikutnya, dia terpilih sebagai juara favorit di sebuah kontes jeans. Tapi ini masih dalam lampau ya, nyeritain dulu gitu. Jadi meskipun ada letter, tapi ini dulu, bukan saat ini terus ke depannya gitu, bukan future. Nah, ini pakai was chosen. Ini bentuk pasif karena dia bukan memilih tapi dipilih oleh juri. Jadi pakai bentuk pasif dari past tense, yaitu was tambah were atau were, kata kerjanya bentuk ketiga. Jadi she was chosen. Choose ini bentuk ketiga dari choose. Kemudian setelah pindah ke Surabaya, she was selected. Dia juga terpilih. Ini sama kasusnya seperti was chosen ya, cuman beda kata kerja aja. Dia terpilih sebagai juara pertama di kontes menyanyi Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun 2001. Tahun ini, nah kalau tahun ini bukan yang lampau. Dia menjadi penyanyi favorit di kontes menyanyi ASEAN di Tokyo. Paragraf berikutnya, selain itu, nah kalau ini
konteksnya sekarang. Dia biasanya menulis surat-surat ke siapapun dari sahabat pena Smart Magazine. Usually itu time signal dari simple present tense, maka yang digunakan kata kerja bentuk ke-1 ditambahkan s karena subjeknya si. Lettersnya jamak, makanya dikasih s. Jadi letter itu termasuknya benda bisa dihitung atau countable noun. Right now she has made more than 50 friends. Nah, sekarang ini ya sekarang dia telah memiliki lebih dari 50 teman melalui surat menyurat. 50 friends. Ini more itu lebih dari ya. Dari more than itu lebih dari 50 teman-temannya pakai s karena lebih dari satu. Ini ada 50 melalui koresponden atau surat menyurat. Dia berpikir bahwa mempunyai banyak teman adalah hal yang paling menyenangkan di hidupnya. The nicest thing itu degrees of comparison. Apa itu degrees of comparison? Yaitu tingkatan dalam kata sifat yang dimulai dengan positif, kemudian komparatif, dan yang paling tinggi adalah superlatif. Nah, kalau contohnya seperti ini, nice positif ya, atau standar. Kalau lebih menyenangkan atau lebih bagus berarti nicer ditambahin er. Itu komparatif. Biasanya suka ada than ya, artinya lebih menyenangkan atau lebih bagus daripada gitu. Kalau ini the nicest thing merupakan superlatif, artinya paling biasanya dikasih the ya, jadi paling menyenangkan dari gitu. Kemudian she goes to the gym twice a week. Dia pergi ke gym, tempat olahraga, 2 kali seminggu untuk latihan fisik atau badannya. Nah, ini simple present tense juga. Kenapa pakai s? Karena ujungnya go. Jadi kata kerja murninya go, kemudian ditambahkan es karena subjeknya si. Ini ada twice a week. Twice a week itu multiple number. Apa itu multiple number? Yaitu number yang menunjukkan perulangan seperti sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, kalau untuk Kalau untuk menyatakan jumlah kan kita menggunakan kardinal ya. 1, 2, 3 menyatakan jumlah. Kalau untuk menyatakan tingkatan kita pakai ordinal number. Kayak rumah kita di lantai ke-1, ke-2, ke-3. Itu buat tingkatan. Itu pakainya first, second, ya. Third. Kalau ini twice itu artinya 2 kali. Kalau sekali once. Kalau 3 kali berarti 3 times. Keempat 4 times. Nah, jadi dia pergi ke gym 2 kali dalam seminggu ya, untuk latihan olahraga. Makan bakso, meatball adalah kebiasaannya. Once in a while, kadang-kadang sekali ya dalam seminggu dia pergi ke fast food restoran dengan teman-temannya. Berikutnya, she is still taking an English course. Nah kalau ini konteksnya yang sedang terjadi sekarang. Jadi dia masih belajar di British Council. Jadi dia masih mengambil kursus bahasa Inggris di British Council di Surabaya. Di kursusan ini dia selalu berarti repeated action ya, berulang-ulang. Nah, kalau berulang-ulang itu beda sama
yang sedang terjadi. Kalau yang sedang terjadi sekarang ini pakainya present continuous tense, pakai to be am is are, kata kerjanya bentuk ing. Tapi kalau menunjukkan habitual atau repeated action atau aktivitas yang sering berulang-ulang kayak bangun tiap pagi gitu ya, atau selalu berangkat ke sekolah jam 7 pagi, atau selalu tidur jam 9 malam, atau matahari selalu terbit gitu ya, itu berulang-ulang pakainya simple present tense. Jadi kata kerjanya bab 1. Nah ini joinnya dikasih s karena subjeknya si. Jadi dia selalu bergabung dengan ICC atau klub percakapan bahasa Inggris ya, dan berpartisipasi. Nah ini participates karena ada n berarti paralel dengan joins. Jadi sama-sama bab ke-1, kata kerjanya pakai S. Nah, jadi harus setipe. Sebagai dan berpartisipasi sebagai satu dari anggota komite. Nah, kalau ada one of berarti di depannya kata bendanya jamak karena satu dari banyak. Ya, bukan satu dari satu. Jadi membernya dikasih S menunjukkan jamak. In her opinion, dalam pendapat dia atau menurut dia, ICC adalah bagian dari hidupnya karena tanpa ICC dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris seperti yang dia lakukan sekarang ya. Mungkin dia nggak bakalan lancar kayak sekarang gitu. Nah ini ada cannot ini, can itu modal. Selain can ada may, must, should. Di depannya harus kata kerja bentuk murni tanpa to. Jadi nggak boleh can to speak tapi can speak. Kalau mau negatif ditambahi cannot setelah can. Jadi nggak boleh can speak not tapi cannot speak, may not speak, atau should must speak, atau apalagi must not speak. Nah selain can itu artinya bisa. Kalau may artinya mungkin ya atau boleh. Kalau must harus, kalau should seharusnya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video berikutnya. See you.